Bagaimana mungkin sesuatu yang pribadinya bukan Tuhan menjadi hakikat Tuhan? Oh, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa datanya? Tidak ada datanya. Itu hanya sekedar iman. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ini saya kasih tahu ya Bang, buat Bang Juma. Apa yang Abang bilang itu namanya Tritunggal dalam umat Kristen. Mbak Cynthia boleh sedikit dideketin mic-nya, suara bibirnya dengan Dengar mic nggak? Dengar nggak? Nah, Dengar nggak? ya lanjut. Yang Abang bilang itu adalah benar. Itu jatuhnya Tritunggal. Walaupun itu kata Abang 3, tapi tetap satu, ya Allah. Gitu loh. Yang menciptakan langit dan bumi, udah. Ya tetap satu, walaupun 3 yang Abang Zuma katakan. Gitu loh. Itu memang sudah ada. Tapi Abang harus tahu dulu Tritunggal itu apa. Ya. Kalau Abang memang membaca itu, Tritunggal itu, saya salut sama Abang. Tapi sejatinya Kristen itu cuma satu yang dipuja. Allah Bapa. Udah. Ya. Gak ada Kristen menyatakan 3.000, gak ada, satu. Gak ada. Boleh dicek Tritunggal itu apa sih? Ya, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Ya, itu badannya satu. Bukan 3 Bang Zuma. Jadi Abang harus tahu Tritunggal itu apa. Jangan asbun. Gitu loh. Ya, di sini dikatakan Kristen tentang Tritunggal atau Trinitas. Kata lain yang secara harfiah berarti 3 serangkai. Walaupun dia 3 serangkai, itu satu yang kita puja orang Kristen. Ya. Jadi Bang Zuma, sekali lagi saya bilang tidak boleh memaksakan Kristen itu 3 ininya. Tetap satu, bukan 3. Mau Abang paksakan. Kan sudah dijelasin sama Bang King berulang kali. Ya. Buat apa kita berdebat-debat? Abang juga nggak mengerti Tritunggal itu apa. Apa tujuan Tritunggal itu apa? Ya, Tritunggal itu bukan hanya sebuah konsep yang dibuat oleh manusia bertujuan untuk mempermudah manusia mengenal Allah. Ya, Tritunggal itu sangat luas artinya, Bang. Ya. Tritunggal itu mencakup kasih. Ya. Kasih Allah. Kealahan yang sejak semula ada sebelum dunia diciptakan, setelah dunia. Itu yang harus teman-teman harus tahu Tritunggal itu apa. Jadi jangan Abang sembarangan berbicara. Harus tahu dulu nih, Tritunggal itu apa sih? Tujuannya apa sih? Itu loh. Itu aja dari saya, host.
Makasih narasinya Pak Fel. Pak Fel udah ya? Bang King. Ya, Silakan. ya aku tambahin ya. Jadi gini, sebentar aku perbaiki dulu ini mic-nya. Halo, dengaran ya? Ya. Siap. Jadi Lanjut. gini, berbicara, ya, saya kan udah berulang kali juga mengatakan ya, kalau berbicara konsep Tritunggal, ya, itu teman-teman Muslim sampai kiamat pun juga nggak akan ketemu, karena untuk keyakinan Tritunggal itu nggak bisa cuma akal, ya, itu iman, akal dan iman harus berjalan. Jadi saudara-saudara Muslim kan hanya menggunakan akal, kan jadinya bingung kan. Jadi kalau kita beriman, ya saya orang sebagai Kristen, karena saya beriman, saya meyakini, ya saya lebih tahu itu Tritunggal seperti apa, bukan seperti Bang Suma. Bang Suma kan cuma bicara akal. Jadi saya ngerti kalau Bang Suma itu cara penafsirannya ya lebih banyak ke asumsi. Karena dia nggak mengimani. Ya kan? Kan Anda tidak mengimani, kami mengimani karena kita orang Kristen. Ya. Jadi kami tahu konsep Tritunggal itu seperti apa. Tapi ginilah, supaya Anda bisa mengerti sedikit, ya, nggak perlu mengimani, nggak perlu. Saya nggak supaya kalian jadi Kristen dulu untuk bisa paham itu Tritunggal. Cukup di berhikmat lah, maksud saya. Saya kan sering berulang kali mengatakan kita berhikmat aja. Berhikmat dalam artian objektif, lurus, tidak berat sebelah. Pasti akan ketemu. Tapi kalau kita nggak objektif, berarti kita subjektif. Ya jatuh-jatuhnya kayak asumsi. Ya asumsi apa? Ya jatuh-jatuhnya yaitu kita mencari-cari kesalahan. Karena akal saja yang jalan, bukan iman. Tapi saya cuma pengen berhikmat aja lah, pasti akan ketemu. Itu sih maksud saya. Oke, itu aja sih bicara konsep ketuhanan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sekarang kasih Bang Kores dulu mau bicara, langsung ke Bang Cuma, baru Bang Film. Jonathan. Ya, Bang Kores silakan. Oh ya, untuk topik ya, aku kembali ke topik, jadi nggak ke Tritunggal dulu. Pertama untuk topik, nama Allah tadi udah dibuktikan oleh Akhina Kyrios Moto atau Tuan Kematian, yaitu bahasa Yunani banget. Nah, untuk nama YHWH atau Yahweh sendiri, aku akan bahas ke sana gitu, dan aku akan bawakan 3 data, tapi belum bisa open cam. Jadi tolong dong di follow. Ini 160 lagi supaya bisa open cam. Sementara nunggu supaya bisa open cam, aku bacain aja datanya ya. Ini dari portal berita Israel. Telah ditemukan dalam arkeologi yang itu tuh masuk ke zaman-zaman perunggu dan perak gitu. Nah, dikatakan di sini benda-benda arkeologi yang ditemukan tersebut memperlihatkan bahwasanya ada sebuah kultus, namanya kultus YHWH, yang menuhankan YHWH sebagai dewa besi. Itu di haaretz.com. Ini aku bacain ya. Jewish God Yahweh originated in Canaanite vulcan, says new theory gitu. Nah, lalu kemudian ada tambahannya lagi, and he was not worshipped only by Jews. Dan dia merujuk kepada YHWH ini tidak hanya disembah oleh orang Yahudi. Nah, kayak gitu. Jadi Kanaan telah lebih dulu menyembah Yahweh gitu kan. Ya masa ada kitab berbohong, namaku belum pernah ada yang mengetahuinya kecuali kamu. Nah, kan bohong jatuhnya ya, dibantah oleh data arkeologi kan gitu ya. Lalu yang berikutnya, ini data dari israelahistoryof.com gitu. Nah, ini sejarah keisraelan. Di sini juga dikatakan ada sebuah data ya di sini.
In the tomb of Thutmose III of the 18th dynasty, di makamnya Thutmose ketiga itu adalah dari dinasti ke-18 kerajaan Mesir, who is often called the Napoleon of Egypt, yang biasa mempunyai panggilan Napoleonnya Mesir, and who was perhaps responsible for Egypt's greatest expansion into the Levant, dan yang diketahui memiliki kemungkinan terkuat bertanggung jawab untuk ekspansi Mesir ke daerah Levant. Daerah Levant itu Timur Tengah ya. There is a scene where the king is accompanied by his mother and 3 queens. Ada sebuah scene. Jadi kan kalau Mesir itu tulisan-tulisannya itu paleografi ya, sehingga gambar-gambar, sehingga disebutnya scene di situ. Di mana raja ditemani oleh ibu dan 3 ratu, including Sityah. Nah, Sityah ya. Jadi Sityah itu kayak Hezekiah gitu, kayak Netanyahu, ada yahnya di situ kan. Nah, tapi untuk orang Mesir, yah di sini itu apa? Nah, kita lihat di sini. Sityah artinya apa? Daughter of the moon god. Anak-anak perempuan dari dewa bulan gitu. Yahnya tuh dewa bulan di bangsa Mesir. Di bangsa Kanaan, Yahweh itu atau Yahweh itu adalah dewa besi gitu kan. Jadi udah ada 2 bangsa nih, udah ada 2 bangsa. Aku bawain lagi yang berikutnya di biblicalarchaeology.org gitu. Di sini dikatakan apa? Tunggu. Nah, di sini dikatakan, nah, Bang, bentar aku 10 detik, Bang Kores. boleh. Tolong yang Ikhwan Pila yang dibawa ada 1.500 orang ini. Ini follow di atas nih ya, terus juga follow khusus buat Bang Paraister biar bisa buka data. Ya, lanjut. Gatal ya? Akhiwan pengen lihat datanya ya? Hehehe. Iya, betul. Oke, kita lanjut ya. Ini data terakhir kok, data terakhir. Sisa 24 lagi, Ikhwan. Semangat, 24 lagi follow, aku bisa open cam. Nah, di sini among ancient Egyptian destination for types of foreign people in the New Kingdom period, di antara gambaran-gambaran Mesir purba yang menggambarkan orang-orang asing di periode kerajaan baru. Jadi ada 3 periode ya Mesir itu. Pertama kerajaan lama, kedua Hyksos, ketiga kerajaan baru. Jadi ada masa-masa di mana Mesir itu dipimpin oleh bangsa asing, Hyksos ini. Nah, Mesir itu selalu mencatat mengenai bangsa-bangsa di sekitarnya, kawan-kawan. Itu ya secara singkatnya. The term Sasu occurs fairly frequently. Jadi term Sasu, ada sebuah diksi Sasu, ini sering muncul beberapa kali gitu, sangat sering untuk muncul. It is generally accepted that the term Sasu means nomad or Bedouin people. Dan bisa diterima secara publik, secara general, diksi Sasu itu mempunyai arti nomaden atau orang-orang Badui gitu. Referring primarily to the nomadic or semi-nomadic peoples of Syria, Palestine gitu. Yang merujuk kepada bangsa nomadik atau bangsa semi-nomadik di wilayah Palestina, Syria. Nah, kayak gitu. There are 2 significant hieroglyphic reference in the New Kingdom period text to an area called the land of the Sasu of Yahweh. Jadi ada 2 hierografi, hierografi yang signifikan yang merujuk di era kerajaan baru kepada area yang disebut tanahnya orang-orang Sasu Yahweh, orang-orang Sasu Yahweh. Nah, lalu orang-orang Sasu Yahweh ini siapa? Kalau kita cari di data yang sama,
Ramses II, Merneptah, and Ramses III. One of the most intriguing of the 19th dynasty document referring to the Shasu is a letter dated in 1192 before century with status part. Jadi Shasu ini sering ada gitu di dokumen-dokumen kerajaan-kerajaan yang namanya tadi aku sebutan tuh, Moses, Amenhotep, Akhenaton, Seti, Ramses, Merneptah gitu. Dan salah satu yang paling menarik dan yang paling merujuk siapa bangsa Shasu ini ada di dokumen yang apa ya, yang tahunnya itu di tahun 1192 sebelum Masehi, berarti 10 abad sebelum tahun 1 ya, tahun sama 10 abad sebelum tahun 1. Di sini katakan apa? Another communication to my lord. Komunikasi yang lain kepada tuanku. We have finished letting the Shashu tribes of Edom pass the fortress of Meneptah. Kita telah selesai melepaskan bangsa Shasu Edom melewati benteng Merneptah. Jadi yang ketiga yang sudah menyembah Yahweh terlebih dahulu adalah bangsa Edom. Ada 3 bangsa yang telah mengetahui nama Yahweh sebelum Israel. Pertinyi ini, seberapa otentik dan aslikah kitab suci perjanjian lama ketika data yang ada di dalam sana dibantah oleh data arkeologi bahwasanya Yahweh itu berdusta gitu. Ketika dia bilang tidak ada bangsa lain yang mengenal aku selain kamu, Musa dan kawan-kawan yang versi perjanjian lama. Nah, kan ngomongnya kayak gitu. Ternyata sudah ada 3 bangsa yang aku sebut udah kenal Yahweh duluan. Silahkan ditanggapi. Thank you host waktunya. Terima kasih. Bang Gores, ini abang bisa buka open cam, tapi abang turun dulu. Nanti naik lagi 1 menit. Ya. Oh gitu. Oh oke, siap. Alhamdulillah. Thank you garis terdepan Mujahidin. Pendukung-pendukungnya. Terima kasih semua buat ya, yang bantu follow yang di atas. Termasuk aku follow subscribe juga akunnya Burunda Juma sama hostnya ya. Nah, lanjut ke Bang Juma. Burunda, silakan. Ya, saya singkat aja sih. Pada teman-teman Kristen saya gitu ya, terutama saudari saya yang saya kasihi, saudara Cynthia, yang mengatakan Bang Suma itu tidak boleh kemudian memaksakan bahwa Tuhan kami satu. Saya juga mengatakan kepada saudari saya, Anda tidak boleh memaksakan untuk kami percaya bahwa Tuhan Anda itu satu. Anda nggak mau saya paksa Tuhan Anda 3, tapi 3. Anda mau juga memaksa untuk saya pahami bahwa Tuhan Anda adalah satu, tapi 3, nggak bisa. Memang Tuhan Anda 3. Mau Anda katakan Tritunggal, saya tidak paham. Mau apapun ceritanya, saya bukan tidak paham. Saya tidak mengimani, tapi saya paham. Anda Anda mengatakan sampai kiamat orang Islam tidak akan paham tentang Tritunggal. Saya juga mengatakan sampai kiamat Anda tidak bisa menyembunyikan identitas Tuhan Anda itu 3, bukan 1. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Tuhan Anda itu 3, bukan 1. Contoh nih, saya buktikan ya. Kita lihat bagaimana kemudian Bani Israel mengenal Tuhannya. Mazmur 33 nomor 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Di situ ada kata mulut. Mulut dalam bahasa Ibrani disebut P. P itu mulut atau mulutnya. Di dalam data Mazmur itu seirama dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 34:16, Tuhan itu punya mulut. Yesaya 58, Tuhan itu punya mulut. Yeremia 9:12, Tuhan punya mulut. Dan dengan mulutnya kemudian Tuhan mengeluarkan segala apa yang ia mau. Dan yang keluar dari mulutnya itu semua adalah ciptaan. Yeremia 9 nomor 27.
Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Tuhan punya mulut. Yeremia 23 nomor 16. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan jangan mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Tuhan punya mulut. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, yang menjadi Yesus ini siapa? Mulutnya Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan? Pasti Anda akan mengatakan bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Disebut firman atau perkataan Tuhan. Pahami bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Yesus, apa ini Yesus? Dia ini adalah apa? Firman. Firman itu keluar dari telinga atau keluar dari mulut? Atau mulut yang berubah menjadi Yesus? Yang menjadi Yesus itu adalah kehendak Tuhan yang terlontar lewat mulut Tuhan keluar. Diantar oleh Gabriel kepada ibunya Maria. Wahai Maria, Tuhan yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama hendaklah engkau namai Yesus. Terjadi? Terjadi. Apakah mulut Tuhan yang turun ke bumi menjadi Yesus? Bukan. Berarti bukan Tuhan yang menjadi Yesus. Ketika Yesus dituhankan, itu artinya Anda menuhankan utusan Tuhan yang adalah manusia yang dicipta, yang keluar melalui firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, Anda mengatakan satu. Dari mana Anda mengatakan satu? Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Jadi tidak ada bisa dari data, dari akal, tidak ada yang bisa menerima kalau Tuhan Anda itu satu. Selama Anda masih mempertuhankan Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, maka tolong terima juga. Roh Kudus itu adalah 100% burung merpati dan 100% adalah Tuhan. Mau tidak Anda terima itu? Jadi tidak ada logika yang sehat yang bisa kemudian kita gunakan untuk mengatakan Tuhan Kristen itu satu. Nggak ada. Selama Yesus masih Anda tuhankan, Roh Kudus masih Anda tuhankan, dan kedua pribadi ini bukan Tuhan Bapa, pencipta langit dan bumi, maka selama itu juga sekuat apapun Anda menyembunyikan identitas bahwa sembahan Anda adalah tiga, Anda tidak akan pernah bisa mampu untuk menyembunyikan itu. Tetap saja ketahuan, karena Yesus itu adalah manusia. Itu yang pertama. Lalu kemudian saudara saya Rikan mengatakan, orang Kristen itu tidak ngerti bahwa kami umat Kristen itu tidak semuanya adalah akal. Tapi selebihnya adalah iman. Bung, dengarkan saya. Kenapa orang gila itu makan sampah? Kenapa orang gila itu makan makanan yang basi? Kenapa orang gila itu tanpa pakaian pun mereka tidak malu? Kenapa? Karena mereka percaya bahwa keadaannya itu adalah keadaan yang baik. Makanya tidak pernah malu mereka itu. Karena mereka percaya apa yang mereka makan itu adalah makanan yang sangat nikmat. Meskipun terbantahkan oleh akal kita yang sehat. Begitulah Anda saat ini. Bagi kami. Jadi sesuatu yang dipercayai kebenaran, tapi tidak difilter melalui akal, itu gila namanya. Itu gila namanya, Pak. Anda mengimani anak orang sebagai Tuhan. Karena iman, bukan karena akal. Ya gila namanya itu. Jadi mohon maaf. Benarlah kata Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Bahwa ya titik-titik. Ya jahil karena Yesus. Anda baca dalil itu. Oleh itu karena itulah kemudian saya katakan bahwasanya cobalah direnungkan lagi kembali. Tidak ada yang bisa kemudian Anda lakukan ketika Anda mengatakan Tuhan kami satu, tetapi terbukti tiga, kecuali hanya mengatakan imani saja. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Silakan. Terima kasih paparan yang baik sekali dengan Burunda. Bang Nathan nambahin silakan. Nanti langsung pihak Kristen. Bang Nathan. Yo. Ya. Oke. Aku buka data dulu ya. Nah, ini ya. Ini adalah
Wahyu 3:14. Saya ingin sedikit menambahkan Gurunda Juma bahwa pertama, kalau kita secara komprehensif membuka 4 gospel, yaitu gospel sinoptik maupun non sinoptik, tidak pernah kemudian Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman, ya. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 Yesus mengatakan bahwa dia itu penerima firman. Dan teman-teman boleh cross-check di dalam kamus Alkitab halaman 376. Yesus itu adalah penerima firman dan penyampai firman, bukan firman yang hidup. Karena kalau dia adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman, karena dia itu adalah firman itu sendiri. Jadi konsep tentang firman yang hidup, Yesus adalah firman, itu adalah sebuah konsep, sebuah dogma, sebuah doktrin yang ditolak langsung oleh Yesus Kristus. Kita lihat di dalam online Greek Bible, yaitu Wahyu 3 pasal ke-14, saya bacakan. Kaito angelo tes en Laodikia eklesias grapon tade legei ho, amen, ho Markus, ho Pistos, kai aletidos he arke tes ketisios tauteo. Di sini disebutkan arke tes ketisios tauteo. Ternyata saudara-saudari yang terkasih, rahimani wa rahimahullah, Yesus itu adalah ketisios. Ketisios itu adalah ciptaan. Tadi kita di awal berbicara tentang sesembahan. Saudara cari dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu, tidak pernah disebutkan Allah loh. Jadi makanya kata Allah ini menjiplak Islam. Karena di dalam online Greek Bible, ya, atau GNT, Greek New Testament, itu tidak pernah ada satu kata Allah, satu biji pun nggak ada. Yang disembah oleh Kristen adalah Theos. Theos ini siapa, saudara? Ini Tuhannya paganisme yang diadopsi di dalam Alkitab, Alkitab Perjanjian Baru. Jadi masalah ketuhanan saja, masalah nama, proper name ketuhanan di dalam kekristenan saja. Kalau kita mengeksplor lebih jauh, original text itu tidak menemukan titik temu antara tanah, antara Perjanjian Baru itu berbeda. Tadi saya selintir mendengar bahwa Allah itu nama Tuhan yang paganis dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita lihat dalam tanah yang berbahasa Ibrani, itu nggak ada kata Allah, itu nggak ada, ya. Yang dimaksud Tuhannya dewa-dewa atau dewa-dewa yang bernama Allah itu nggak ada, ya. Di dalam bahasa Ibrani hanya mengenal Elohim, bukan Allah. Itu saja, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Terima kasih paparan yang baik. Sekarang dari pihak Kristen 3 orang, silakan Bang King, Bang Fel, Mbak Sinti. Saya kasih tahu ya Bang Zumi. Keyakinan Mbak Fel dulu, Bang Fel, silakan. apa? Iya, oke, baik Pak. Ya, memang paham Tritunggal ini dijadikan bahan debat di mana-mana, dan sejak ada selalu menjadi perdebatan, tapi substansinya itu tergambar jelas di dalam isi daripada Alkitab. Kita mempermasalahkan judulnya, ya judulnya Tritunggal, tetapi sesungguhnya ajarannya, isinya itu sudah tadi disampaikan bahwa 3 saksi di surga, Allah, Yesus dan Roh Kudus. Begitu juga 3 saksi di bumi. Ketika lambung Yesus ditikam di atas kayu salib, keluar air dan darah. Air adalah medium firman Allah. Darah yang membersihkan dan menyembuhkan dan menyelamatkan semua umat Kristen yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lewat darah itu, darah perjanjian itu sudah diselamatkan. Dan rohnya terangkat ketika kemudian dia naik dan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di mana-mana, dan Allah ada di mana-mana. God is overall is God. Di mana-mana ada Tuhan. Itu jadi memang iman kami ini iman yang benar-benar kalau tadi sampai dianalogikan seperti orang gila ya. Memang yang percaya Kristus itu luar biasa semua, pada sambar nyawa semua, ibaratnya seperti itu.
dan hampir 2 miliar umat di dunia yang menganut Kristen, tapi enggak kita pernah sebut mereka adalah orang gila. Itulah iman yang apa namanya, mengalahkan dunia. Tidak melihat tetapi percaya, itulah iman. Iman bukan melihat baru percaya, tetapi tidak melihat tapi percaya, itulah iman. Iman yang mengalahkan dunia, iman yang memberikan kemenangan. Kalau kembali ke apa tadi, ada banyak pertanyaan tadi. Ya mungkin itu dulu Pak, saya mungkin Bang Resak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Apel. Sekarang dari Pak King silakan paparannya. Boleh saya dulu boleh? Bentar Mbak Cynthia, Pak King dulu mungkin. Oke, boleh. Ya. Nggak apa-apa, Cynthia aja dulu, Cynthia. Oke, Cynthia, silakan. Gini, buat teman-teman sekalian, itu kan statementnya Bang Zuma saya sangat hargain. Ya. Ada nggak suaraku? Ada ya? Ada nggak? Deketin lagi Mbak. Ini ada nggak suaranya? Sekarang ada sekarang. Lanjut. Oke. Ini saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Nah, keyakinan Kristen pada umumnya hanya ada satu Allah dalam 3 pribadinya. Kendatinya dapat dibedakan satu sama lain dalam hubungan asal, sebagaimana dinyatakan dalam Konsili Lateran 4 adalah Allah yang memperanakan Putra, diperanakan dalam Roh Kudus yang dihembuskan, dan hubungan satu sama lain. Tetapi ketiganya dinyatakan satu dalam semua yang lain, setara sama kekal. Ya. Dan konsubstansial serta masing-masing adalah Allah seutuhnya dan seluruhnya. Ya. Makanya saya bilang sama Bang Zuma, ya, walaupun Abang bilang 3, di sini sudah saya bacakan datanya, itu 1. Ya. 1 Allah dalam 3 pribadi. Jadi kita nggak bisa harus statement Abang yang harus kita ini kan, bukan. Gitu loh. Boleh kalau teman-teman mau cari di Google sih ada. Ya, tetap 1, bukan 3. Mau dipaksain pun nggak bisa. Mau teman-teman paksain pun nggak bisa. Itu statement kalian. Kita menghargain. Mungkin yang Abang maksud adalah Kristen. Jangan Abang samakan Kristen yang saya anut itu sama dengan yang lain. Mungkin kata Abang menghujat, kami tidak pernah menghujat. Ya. Tidak ada Bang Zuma untuk lulus dalam agama tuh nggak ada. Nggak ada yang lulus tuh nggak ada. Jadi jangan kita Abang paksakan statement Abang tentang 3 ini. Ini kan sudah saya bacakan tadi. Ya. 1 Allah dalam 3 pribadi. Putra, Allah Putra dan Roh Kudus itu 1. Udah itu aja. Jadi Abang cuma jangan memaksakan harus statement, harus kita ikutin statement Abang, nggak bisa. Itulah. Itu aja host yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Cynthia. Sekarang dari Pak siapa nih? Pak King. Ya, halo. Ya, siap. Gini, saya lihat Mbak Cynthia udah bagus tuh jawabannya. Sekarang makin pintar dia dibanding yang semalam dia. Iya. Iya, banyak perubahan dia nih. Kayaknya dia banyak pegang referensi dia. Dia udah berani ngatain Bang Suma, jangan memaksakan apa semua, asbun apa semua. Jadi hebat dia sekarang. Ya saya rasa udah cukup lah jawaban Mbak Cynthia aja tuh sudah mewakili tuh. Silakan yang lain. Oke. Sekarang dari Bang Moto, silakan Bang Moto baru Guruda. Bang monitor Bang. Sedikit palingnya. Iya. Banyak juga Tadi boleh. nanti biar aku
sama Bang Sidik lah. Kalau enggak Bang Sidik aja dulu, Bang Sidik biar bicara dulu. Bang Sidik aja dulu, Bang Sidik. Silakan lepas dari ini, lepas dari Gurunda aja, berikut aja. Berarti Saya lagi jangan. lihat literasi nih. Silakan, Sensa silakan. Lepas dari sini Gurunda baru nanti saya berikut. Silakan. Oke. Sedikit aja tadi saya menanggapi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bisa berada di mana-mana. Kan kalau kita lihat di dalam Nah, cakep. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 nomor 7 ya. Di poinnya starting point di nomor 6 yang walaupun dalam rupa ilah tidak menganggap kesetaraan dengan ilah, nggak setara tuh, ya. Itu sebagai mereka harus pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi nomor 7 kan sini lihat, el auton ekenosen morpen dolo labon en mati antropon genomenos. Nah, kata ekenosen ini berkenosis. Nah, bagaimana tadinya yang transenden menjadi imanen? Imanen itu terkurung ruang dan waktu loh. Itu kurang lebih. Silakan. Oke. Terima kasih paparan yang baik. Dari Gurunda silakan sekarang. Oke, baik. Terima kasih saudari ya, dan juga saudara saya dari pihak Kristen dan adik-adik Muslim atas ilmunya. Jadi gini, yang pertama terkait dengan saudari saya tadi membahas tentang Yesus mau dipaksakan seperti apapun, tetap Yesus itu adalah Tuhan. Jadi gini, kita umat Islam ini tidak pernah memaksakan kehendak kepada saudara-saudari kita Kristen. Tetapi yang terjadi kemudian adalah kitab Anda sendiri yang menerangkan apa yang Anda jadikan sebagai Tuhan itu adalah mengaku dirinya bukan Tuhan. Anda mengatakan Tuhan kami itu satu tapi tiga pribadi. Oke. Satu hakikat tiga pribadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang pribadinya bukan Tuhan menjadi hakikat Tuhan? Oh, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa datanya? Tidak ada datanya. Itu hanya sekedar iman saja. Makanya tadi saya memberikan contoh seperti itu. Bahwa orang gila itu percaya sesuatu yang berasal dari tempat sampah adalah makanan yang nikmat. Jadi saya ibaratkan seekor lalat. Bagaimanapun kita memberikan pemahaman kepada seekor lalat bahwa sampah itu bau, mereka tidak akan percaya. Mereka akan lebih suka daripada sampah, daripada madu. Itulah lalat. Di kitab saudara, Yesus yang Anda dudukkan sehakikat dengan Tuhan mengaku. Dalam Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka. Ini kata Yesus loh. Bahaya kalau Yesus yang sudah berkata tapi Anda tidak percaya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa bagimu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ingat tadi saya berbicara mengenai mulut Allah. Yesus ternyata keluar dari mulut Allah. Bukan mulut Allah yang nusul. Andai saja mulut Allah yang nusul menjadi manusia, maka boleh dijadikan itu sebagai acuan Trinitas atau Tritunggal. Karena ternyata sang mulut yang berubah menjadi manusia. Ternyata Yesus mengaku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang, coba dengarkan baik-baik. Kata Yesus, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi Yesus datang bukan atas kehendak dia, tapi kehendak Tuhan. Jadi hakikat Yesus itu adalah pesuruh yang diperintahkan oleh Tuhan menjadi nabi dan rasul bagi Bani Israel. Ini pengakuan Yesus. Andaikan Yesus itu satu hakikat dengan Bapa, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri.
Andai saja Yesus mengatakan kayak gitu, bahwa dia datang atas kehendaknya sendiri, mohon maaf, Yesus mau jadi manusia kek, dia mau jadi kucing kek, dia mau jadi pohon kek. Pohon dan kucing dan manusia ini adalah sehakikat dengan Tuhan. Kenapa? Dia ngaku dengan mulutnya, aku datang menjadi kucing, aku datang menjadi pohon, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berarti dialah hakikat Tuhan itu. Tapi kan lisannya Yesus yang mengaku melalui kitab saudaraku sendiri, saudariku sendiri. Yesus sendiri yang mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan Yesus yang maha berkehendak. Berarti hakikat Yesus bukan Tuhan. Data sebelumnya apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya saya gambarkan tadi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kedatangannya bukan atas kehendaknya sendiri. Setelah dia di dunia juga dia tidak seorang diri. Lalu hakikat ketuhanan Yesus itu mana? Hakikat ketuhanan Yesus itu muncul nanti di pengajaran Paulus. Jadi bukan hakikatnya itu berasal dari langit, tidak. Hakikat ketuhanan Yesus itu muncul dari Paulus. Roma 14 nomor 9 contohnya. Yesus yang kau salibkan itu, yang telah mati dikuburkan, telah bangkit untuk menjadi Tuhan, untuk dijadikan oleh Tuhan sebagai Tuhan oleh Allah. Sementara kisah para rasul nomor 22 mengatakan Yesus itu hanya dijadikan sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Agar Tuhan menyatakan mujizat tanda-tanda kekuatan kepada Bani Israel melalui utusannya manusia bernama Yesus. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa Yesus itu adalah hakikatnya Tuhan itu keliru, dibantah oleh Yesus. Kalau hakikatku Tuhan, maka aku datang atas kehendakku. Ternyata kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, perkataanku bukan atas diriku sendiri, pekerjaanku bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tak berkata apa-apa. Jadi tidak ada, itu terbantahkan. Kemudian terakhir, saudara saya bangga mengatakan bahwasanya kalau kami itu gila, kenapa banyak mayoritas sampai separuh lebih? Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Allah Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi keturunan Adam di atas muka bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Lalu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlasin. Jadi semua akan disesatkan kecuali yang terpilih, yaitu hamba-hamba yang mukhlis. Mukhlis itu hanya ada di Islam. Lalu di kitab saudara juga dikatakan di Matius 19, kalau nggak salah di data nomor 24 dikatakan gini, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor ontah masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, yang Anda banggakan separuh dari isi bumi itu kan Kristen. Konon ceritanya Kristen ini orang-orang maju, peradaban maju, perekonomiannya maju, berarti orang-orang kaya. Dan di dalam kitab saudara, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Artinya, tidak ada orang Kristen yang kaya yang akan masuk ke dalam surga, sebab onta mustahil masuk ke dalam lubang jarum. Jadi jangan bangga dengan mayoritas, jangan bangga dengan kuantitas, jangan. Kualitasnya yang harus dibanggakan, karena Al-Quran mengatakan demikian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu mereka yang mukhlis, mereka yang kemudian ikhlas dalam beribadah, menyembah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi ya sekarang terserah saudara-saudaraku sekalian, kita dialog ini hanya untuk sekedar tukar pandangan. Islam mengatakan seperti ini, saudara juga mengatakan seperti ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kita hanya berdebat menguraikan kebenaran versi Islam dan versi Kristen. Biarkanlah netizen kita yang menilai ini semua. Silakan dilanjut teman-teman sekalian. Selalu terbaik. Ya. Lanjut Bang Sidik atau boleh atau Bang ya. Ya Bang, ya saya dikit ya Bang Wan ya. Iya. Nah, ini kita udah ngomong tentang kualitas. Enggak, sebentar Bang Feli masih waktu Islam dulu. Oh iya, Nanti iya masih waktu Islam ya. Silakan Bang Sidik atau Bang Kores. Ayo Kores gimana? Silakan Ayo Kores. Oke. Ayo gas, ayo Sidik gas. Kalau ada data, aku data ini udah tinggal jedam-jedum. Oke, saya bisa open cam. Bang Sidik dulu deh. Bang Sidik, kasihan dia belum ngomong. Oke, mungkin sedikit ya. Saya cuman membahas sedikit dari Cynthia tadi mengatakan konsili ya. Jadi konsili, sebelum saya masuk di konsili ya, mungkin sedikit saja. Konsili ini apa ya? Ini paripurna gitu loh. Konsili ini KBBI paripurna ya, musyawarah gitu loh. Kok Tuhan ada musyawarah di sini? Kan gitu ya, maaf kata ya. Karena di sini kalau kita lihat ya, di sini Arius adalah murid Lucian yang paling keras mengancam gereja Paulus, oleh karenanya dia selalu diincar pembunuhan oleh pengikut-pengikutnya. Setiap aliran Trinitas, Arius menyadari akan bahaya mengancam jiwanya, walaupun riwayat hidupnya masa mudanya tidak begitu jelas. Tetapi dia tercatat sebagai tokoh penting gereja Bakalius Iskandaria gitu loh. Jadi di sini kalau adik bahas tentang konsili ya, ini masuk juga nih. Sampai pada masa konsili Nikea 325 masih perbedaan keyakinan di kalangan Kristen sangat beragam, karena kepercayaan di dalam kalangan Kristen sendiri juga sangat beragam yang didasari oleh pilihan masing-masing individu sebelum gereja mendapatkan kebebasan dan Imperium Romawi. Perbedaan keyakinan itu menimbulkan banyak pertentangan sengit yang pada akhirnya mengakibatkan pertikaian antara kelompok Kristen. Oleh karena itu acap kali terjadi peristiwa-peristiwa penangkapan, penyiksaan, ya bahkan pembunuhan gelap. Jadi ketika Konstantin menjalin aliansi dengan gereja, terjadilah perubahan drastis ya. Meskipun waktu itu Konstantin masih menjabat kepala negara yang penuhnya mayoritas menganut paganisme, tetapi secara terbuka ia memberi dukungan kepada gereja-gereja saat di mana perbedaan antara Cus dan apostolik nampaknya masih belum begitu tajam. Dengan demikian agama Kristen memperoleh kedudukan baru di bawah naungan Kaisar Romawi. Bagi kebanyakan orang, perkembangan Kristen seperti ini menimbulkan masalah politik. Sebagian yang dulunya menentang agama itu berbalik mendukung karena mendapat tekanan dan intimidasi dari pemerintahan yang berkuasa. Oleh karena itu mereka pun terpaksa memeluk agama Kristen, namun bukan karena panggilan hati nurani, melainkan karena tujuan-tujuan tertentu. Perubahan-perubahan situasi itu sangat menguntungkan pihak Kristen. Gereja Paulus dan gereja Rasuli masing-masing berkembang pesat hingga ke seluruh wilayah Imperium Romawi. Namun di sisi lain menyebabkan pertentangan di antara kedua sekte itu semakin tajam di berbagai daerah. Jadi kalau Anda berbicara tentang konsili, loh, seperti saya katakan tadi, kok Tuhan ada konsili? Konsili ini apa? Paripurna, musyawarah. Apa ini kok Tuhan bermusyawarah? Ini musyawarah dulu, paripurna, baru menentukan Tuhan. Aduh, mungkin itu aja ya. Terima kasih Aki Sidik paparannya. Bang Kores nambahin sedikit boleh? Nanti langsung ke Kristen. Oke, siap, thank you. Kita sekarang buka data. Oh, sekarang udah bukan nama Tuhan lagi ya. Sekarang ini ya. Ya, bismillah, tunggu bentar kok ini muka gua. Kan ke depan. Untung udah ke pinggir. Nggak balik belum sih? Belum. Buat tes dulu, jangan ngupil dulu. Yo X. Udah. Aman. Nah, kalau udah Al-Quran hadapnya udah bener. Kaget. Maaf, mic modif. Oke.
mengenai pembahasan Tritunggal ya tadi ya, aku menguatkan Gurunda saja. Nah, aku tuh seneng gitu kalau misalnya kita bahas topik, misalnya contoh apa ya? Patung. Oke. Awal mula patung itu gimana? Nah, gitu. Atau enggak kita bahas batu. Oke. Awal mula batu itu gimana? Nah, gitu. Aku senangnya tuh begitu. Dan aku harap kekristenan pun begitu ya. Nah, sekarang ketika kita bahas Tritunggal, kita lihat awal mula Tritunggal itu gimana, kan gitu. Nah, cek per cek kawan-kawan, ini mohon datanya bisa jadi keimanan bersama, menjadi pengetahuan bersama. Tritunggal pertama kali disebut itu bukan di Biblos gitu, tapi disebutkan di person. Siapa personnya? Namanya Tertullian. Nah, kita lihat di sini ya. worldhistory.org di sini. Nah, di sini dikatakan, kayaknya tunggu. Tertullian lahir 155 dan meninggal 200, was the first to use the Latin term Trinity. Gitu. Selamat datang di kebenaran. Tertullian adalah yang pertama kali menggunakan kata Latin apa itu? Tritunggal gitu. Jadi bukan Bible kawan-kawan, mohon maaf. Yang pertama itu Tertullian. Nah, ini semua data cocok kok. Nah, kalau kita lihatlah, kita pakai wiki lah ya. Nah, the first defense of the doctrine of the Trinity was by Tertullian gitu. Pembelaan pertama mengenai doktrin Tritunggal adalah oleh Tertullian yang lahir tahun 150 sampai yang lahir sekitaran tahun 150-160 gitu. Jadi dia membela sekitar berapa ya? Ya abad kedua awal-awal lah, abad ketiga awal-awal lah. Dengan secara eksplisit mendefinisikan Tritunggal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh. Bukan Bible kawan-kawan, Tertullian gitu. Jadi jangan difitnah Bible kalau kita bahas Tritunggal asalnya dari mana gitu loh. Nah, dia membela keimanannya dari siapa? Dari Praxeas. Praxeas inilah yang sekarang lagi rame gitu, yang sering dialog sama Tritunggal. Itu adalah ajaran Praxeas atau Jesus only kayak gitu, yang meniadakan Roh Kudus dan Bapa. Although he noted that the majority of the believers in his day found issue with his doctrine. Meskipun dia menyadari bahwa mayoritas dari orang-orang beriman di hari-harinya menemukan sebuah isu dalam doktrinnya. Gitu loh. Kita lanjut data berikutnya ya. Ini dari God Question. God Question pure orang Kristen sendiri. Apa yang dikatakan? It seems that the church father Tertullian kok belok ke bawah dia. Ini. It seems that the church father ini memang sepertinya bahwa Bapak Gereja Tertullian lahir tahun 160 dan meninggal tahun 225 adalah orang pertama yang mengaplikasikan diksi Tritunggal kepada Tuhan. Tertullian loh. Ini God Question loh. Ngaku dia. Lanjut lagi ya data berikutnya. Nah, lalu kemudian Tertullian tuh kayak gimana sih Tritunggalnya? Oh, tenang. Nah, di sini aku keluarin dari platostanford.edu ya. Ini jadi dari Universitas Stanford. Nah, ini sebuah jurnal yang merangkum semua literasi tentang dari Tertulliannya sendiri ya. Ini. Kita baca dari ini. Ini adalah graphic illustration, sebuah ilustrasi grafik dari Tritunggalnya Tertullian. Not a triune God. Perhatikan, not a triune God. Nah, orang-orang Tritunggal harus bisa membedakan antara triune God dengan triad God ya. Itu berbeda loh. Cuma aku nggak mau ngajarin. Kalau mau diajarin bayar. But rather a triad or group of three with God as the founding father. Jadi bukan Tuhan triun, tapi lebih kepada Tuhan dalam satu grup isi tiga gitu loh, group of three.
sebagai Tuhan yang adalah founding member, anggota pendirinya, kayak gitu. Nah, ini contohnya, gitu kan. Jadi memang ada 3 Tuhan, lalu ada Tuhan pendirinya. Siapa itu? Ya Tuhan itu sendiri. Ah, kayak gitu. Nah, ini jadi Father, lalu nanti ada Father, Fathernya nanti yang mempunyai bulatan di bawah ini. Ini Word, Son, lalu kemudian Holy Spirit. Hierarki ya, ada hierarki di sini. Lalu kemudian dari sinilah, dari Word sama Holy Spirit jadi kosmos. Nah, gitu. Oke? Berikutnya, yang perlu dipahami, kita lebih jauh lagi deh. Kalau di kekristenan yang pertama kali mencatut Tritunggal itu adalah Tertulian, bukan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Lalu kalau secara universal, secara dunia siapa? Oh tenang, datanya juga udah disiapkan. Ada di sini. Ini usegi.org atau United Church of God gitu. Nah, ini sudah dirangkumkan. Terima kasih untuk yang bikin website. Pertama ada Sumeria. Ini diambil dari buku The Larousse Encyclopedia of Mythology tahun 1994, halaman 54 sampai 55. Apa dikatakan? The universe was divided into 3 regions, each of which became the domain of a god, gitu. Alam semesta terbagi menjadi 3 regional, yang dimana setiap regionalnya diisi oleh seonggok Tuhan. Anu itu, Anu share was the sky. Bagiannya Anu itu langit. Bumi diberikan kepada Enlil, Ea menjadi penguasa lautan. Tuh kan, Tritunggal. Nah, lanjut lagi, Babilonia. Ini dari Thomas Denny Crock, The Mystical Woman and the City of the Nation, keluaran 1867, halaman 22 sampai 23. The ancient Babylonia recognized the doctrine of a Trinity. Jadi Babilonia purba, Irak ya, Irak purba itu menyadari dan memahami doktrin dari Tritunggal, or 3 persons in one God, atau 3 pribadi dalam satu Tuhan, as appear from a composite God, sebagaimana yang terlihat dari komposisi Tuhan, with 3 heads forming part of their mythology, dengan 3 kepala yang menjadi bagian di dalam mitologi mereka, and the use of the equilateral triangle, dan yang menggunakan segitiga sama sisi. Nah gitu. Also as an emblem of such Trinity in unity, dan juga emblem-emblem yang melambangkan Trinity in unity, Tritunggal dalam kesatuan. Nah, ini kalau dibacain banyak, ada India, ada Yunani, ada Mesir, ada area-area lainnya gitu. Nah, intinya ini, the origin of the conception is entirely pagan. Jadi, asal muasal konsepsi tersebut itu semutlak-mutlaknya pagan. Yang ngomong Data ya. Selamat datang di kebenaran, silahkan ditanggapi. Thank you waktunya, host. Makasih, terima kasih yang paparan dan data yang baik disampaikan. Silakan sekarang dari pihak Kristen 3. Iya. Mungkin saya dimulai. Ya, silakan. Ya, memang datanya banyak sekali, tapi kebenaran datanya kan semua orang bisa nulis. Siapapun dia. Sehingga saya lebih berharap Bang Kores, kalau mau belajar Kristen, tanyakan kepada orang Kristen, jangan tanya di Google. Nanti kamu jadi pusing sendiri. Iya kan? Semua orang bisa muat data, semua orang bisa tulis data, tapi kebenarannya tentu ada di dalam firman Allah, di dalam Alkitab. Sehingga tadi dari awal kalau Anda nyimak, saya udah bilang judulnya boleh Tritunggal, tapi substansinya itu terdapat di dalam Alkitab. Dan itu ajarannya jelas terisi. Tadi banyak ayat yang sudah kita sampaikan terkait dengan Tritunggal. Begitu. Ini mohon maaf ya, mungkin kalau saya ingin bertanya, kebetulan Gurunda masih ada. Ini seperti ajaran monoteisme atau aul-tauhid. Ya, itu kan tidak tertulis, tetapi itu diyakini dan diimani dan diakui. Mungkin seperti itu. Begitu. Ya, kalau tadi terkait orang kaya, yang dimaksudkan orang kaya di sini, Pak, adalah orang kaya yang lebih memegahkan dirinya. Lebih mengutamakan hartanya sehingga dia menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau orang kaya yang
banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan menolong orang susah, ya itu pastilah itu diberkati dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sebaliknya orang kaya terus menyombongkan diri. Itu memang ibaratnya itu perumpamaan Pak Suma, itu perumpamaannya seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Karena memang Yesus itu mengajarkan banyak dengan perumpamaan, hampir semua perumpamaan. Ya mungkin itu dulu Pak, silakan. Ya Bang King, silakan. Oke, saya tambahin ya. Ya betul yang katakan Bang Fel tadi ya. Sumber Tritunggal itu ya di Alkitab. Ya apa yang tertulis di Alkitab. Ya kalau pendapat orang kan berbeda-beda. Iya kan? Hanya ya oke untuk menegaskan aja. Tapi sumber primernya itu di Alkitab. Nah, di Alkitab ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Jangan salah. Tidak semua juga tersurat, ada yang tersirat seperti di di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Di Yohanes 1 ayat 5-20, dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal dia yang benar, dan kita ada di dalam dia yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Roma 10 ayat 13, karena setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Di Yohanes 8:57-58, orang-orang berkata, kamu bahkan belum berumur 50 tahun, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu yang sebenarnya, bahkan sebelum Abraham lahir, aku udah ada. Gitu. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan ketuhanan Yesus. Ya memang Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, enggak seperti begitu. Ya, tapi kita tahu bahwa dia adalah Allah yang datang dalam wujud manusia. Sebelum Yesus disalibkan, ya, Yesus disalibkan pada perjamuan malam, ya, sebelum besoknya dia mau disalibkan, di Matius 26 ayat 28, dia berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu dia mengatakan jelas di situ. Jadi ya itulah berbicara Tritunggal ya seperti tadi. Hanya kita lah orang-orang yang beriman yang tahu persis. Ya, kita lebih tahu itu kitabnya kami. Karena kami memang beriman dengan Yesus. Keyakinan kami, kepercayaan kami, Yesus adalah Tuhan. Jalan keselamatan sebagai penebus dosa buat kami. Jadi kalau Anda di luar kami ya memang sulit untuk dipahami karena Anda hanya menggunakan akal saja. Nggak bisa kalau cuma akal, harus beriman. Begitu Pak, dan nggak akan ketemu. Iya, kita ini perdebatan ini sampai kiamat pun juga tidak akan ketemu. Ya, jadi seperti itulah keimanan Kristen mengenai konsep Tritunggal. Ya, saya kira gitu. Silakan. Terima kasih Pak King. Sekarang Mbak Cynthia. Sebelum nanti Mbak Cynthia ditukar sama yang ada yang dibawa Kristen juga mau naik. Ya Mbak Cynthia silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa yang dikatakan teman-teman, ada nggak sih suaraku? Suaraku ada nggak? Ada sekarang. Ada ya? Ada sayang, ada. Sebenarnya gini. Masih bagus, suaranya masih indah ya lanjut. Sebenarnya gini. Ya, sebentar. Aku aja digantikan. Aku udah ngantuk banget nih. Oh iya nanti. Mohon maaf ya teman-temannya, saudara-saudara semua ya. Ya. Oke ya, saya pamit ya. Iya. Mungkin ya, aku makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Mbak Cynthia. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman. Deketin. Ini ada nggak suaraku? Iya ada. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman Kristen itu kalau dibilang Tritunggal itu banyak banget.
Ya, di sini saya bacakan ya, Tritunggal berasal dari Inggris Trinity atau Latin Trinitas, mengandung 3 pribadi dalam satu kesatuan esensi Allah. Oke. Kamus Oxford Gereja Kristen, The Oxford Dictionary of the Christian Church, menjelaskan Trinitas sebagai dogma sentral dari teologi Kristen. Ya. Kristen itu apa kita bilang ya? Mayoritasnya aliran Kristen seperti Katolik, Protestan, Ortodoks. Jadi gini, kalau dibilang Tritunggal tuh banyak artinya, sejarahnya banyak, luas. Jadi kita bukan mencakup satu, kita kutip satu. Luas itu Tritunggal itu banyak gitu loh. Ada etimologinya, sejarahnya, perkembangannya, kredo Athanasianya banyak. Jadi jangan cuma satu. Kutip sana, kutip sini, kutip sana. Itu harus kita harus ketahuin gitu loh. Ya, karena saya bilang Tritunggal itu mencakup semuanya. Gak bisa kita bahas satu itu gak bisa. Ya. Artinya banyak, tapi sejatinya kita mengetahui yang Tritunggal itu adalah di Alkitab. Ya. Itu yang kepunyaan apa? Kristen. Itu aja Bang. Host? Makasih. Oh, udah itu aja. Oke, terima kasih narasinya Mbak Cynthia. Lanjut ke Bang Yonatan dulu sebelum Burunda ya. Siap Bang Abi, terima kasih. Saya izin open cam nih. Ya. Ya, teman-teman. Di sini Yesus adalah ciptaan. Dalilnya Wahyu 3 ayat ke-14. Yesus adalah ciptaan. Di dalam diri Yesus ada roh. Ternyata Roh Kudus juga adalah ciptaan. Zakaria 12 ayat pertama, Roh Kudus adalah ciptaan. Roh Kudus ciptaan, Yesus adalah ciptaan. Lalu yang pencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadi saya mendengar dan menyaksikan bahwa Pak Richard atau siapa tadi ya, Pak Phil mengatakan jangan gunakan akal saudara, tetapi gunakanlah iman. Bagaimana kita mengimani sesuatu yang kemudian bertolak belakang dengan fakta dan akal? Contoh ya, sumber Tritunggal adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini kredibel atau tidak saudara-saudara yang terkasih? Kalau saya berasumsi mungkin boleh untuk tidak dipercayai. Saya punya data yang primer ini ya. Bahkan mungkin para pendeta juga belum baca ini. Ini bukunya mahal ini ya. Tafsir Perjanjian Baru saudara. Saya tunjukkan dulu ini punya siapa. Kalau punya Muslim, oke, Anda tidak percaya silahkan. Ini punya Kristen. Ya, kita lihat nih. Tafsir Perjanjian Baru, penerbit PT Canisius, anggota Seksama, penerbit Katolik di Indonesia. Anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Di sini bisa dilihat ya imprimaturnya siapa. Ini literasi Kristen sendiri ya. Kita buktikan Alkitab itu kredibel atau tidak. Ya, kita buktikan Alkitab itu kredibel atau tidak. Pertama yaitu kita lihat nih tentang Injil menurut Matius. Siapa Matius ini? Ternyata Matius ini sosok yang misterius, saudara. Coba kita perhatikan di sini. Mohon maaf para gurunda, saya agak panjang sedikit ya. Secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus Matius 9 ayat 9 dan diutus sebagai rasul Matius 10 ayat 3 dianggap sebagai penulis dari Injil pertama ini, yaitu Injil Matius. Perhatikan lagi, akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, ya, sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris, saudara.
yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Jadi ternyata si Matius, pengarang Matius itu identitasnya misterius, saudara. Jadi ada penulis yang lain selain si Matius itu, entah siapa. Coba kita lanjutkan. Nah, akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca di dalam kitab Mustalahul Hadis atau Ulumul Hadis, kalau sanadnya tidak bersambung, perawinya terputus, itu hadis mardud, hadis tertolak. Kalau hadis itu sudah langsung maudhu. Ini kitab suci, penulis Injil pertama saja nggak diketahui, saudara. Lalu bagaimana dengan penulis Injil Markus, Lukas, dan Yohanes? Kita lihat, ini halaman 19 ya teman-teman ya. Kita lihat halaman 165. Ternyata kalau kita tadi katakan sumber Alkitab, Alkitab juga tidak kredibel, saudara. 165, saudara ya. Kita perhatikan nih, Injil Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya, tidak kita ketahui, saudara. Ini kembali lagi nih, hadis mardud, hadis tertolak, perawinya terputus, sanadnya terputus, perawinya ilatnya tidak jelas, kemudian sikoh atau tidak sikohnya tidak jelas, dobit atau tidak dobitnya tidak jelas. Jadi memang benar Al-Quran katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hanya Al-Quran lah yang terjaga, hanya Al-Quran lah kitab yang asli. Jadi kalau Anda mengatakan sumber Tritunggal adalah Alkitab, ternyata gospel yang Anda akui sendiri tidak jelas asal-usulnya. Ini mungkin closing terakhir dari saya haturkan terima kasih kepada para gurunda, pada Bang Abi dan teman-teman semua. Saya izin turun dulu ya, dan silakan gantikan dengan yang lain. Terima kasih. Ini datanya ya, sebelum saya pamit, ini tafsir perjanjian baru, editor Daniel Darken, ini resmi dari Kristen ya. Nah ini kalau pihak Kristen mau beli tuh, gimana Bang? Kasih tahu. Mungkin dari pihak Kristen ini beli kali. Harganya mahal ini, sejutaan ya. Buku-buku Kristen itu memang mahal, saudara. Jadi kalau mau beli, saya gak jual. Ini juga saya dikasih oleh Bang Rahmat dari Riau. Jadi ini valid ya, tuh anggota seks sama Penerbit Katolik Indonesia. Jadi datanya dari abad pertama, dari Kristen RT 1 ya. Terima kasih, saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih udah hadir ya Bang Yonatan ya. Lanjut Gurunda. Saya rasa tidak ada yang perlu untuk saya komentari lagi, karena semua udah jelas. Dan argumentasi saudara-saudara kita Kristen sifatnya hanya iman saja, tidak terdata dan tidak terbobotkan. Untuk itu saya nyerah, silakan yang lain. Aku tambah dikit deh. Oke. Jadi gini, tadi Bang Phil ya bilang, kan tadi dijelasin ya Tritunggal itu siapa yang buat siapa yang membuat itu ya, Tertullianus, dan rupa-rupanya mencoba untuk mencari jalan lain, alternatif lain. Lalu ditanyakan ke Muslim, memang tauhid itu ada dalam kitab kalian Quran? Toh juga nggak gitu konsepnya. Jangan dibenturin. Kalau seperti itu kami Muslim bisa jawab, masalah tauhid ada nggak di Quran gitu kan? Bentar. Oke. Bentar. Ini kameranya pasti kebalik. Oh iya. Pura-pura ninja lu keandalin kamera. Sama ya kita ya. Iya, masalah yang sama kita. Iya. Pura-pura ninja lu keandalin. Udah hafal gaya lu kamera, bentar. Kayaknya udah ngantuk itu. Nah, jadi gini, tadi lihat di Suratul Al-Anbiya, surat Al-Anbiya itu ayat 21, surat yang ke 21, ayat yang ke 92. Di sini dikatakan inna hazihi ummatukum ummatu wahidah wa anna rabbakum fa'budun.
Nah, di sini ada kata wahidah. Ada masdar di sini. Nah, fi'li nanti tasrif bisa berubah. Wahada yuwahidu tauhidah. Tauhid ada di situ. Makanya dijelaskan, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu Allah. Maka sembahlah aku. Ya. Jadi jangan coba-coba nyari seri kalau sama muslim. Ya Bang Phil ya. Siap. Makasih. Lanjut Aki Kores. Boleh, silakan Pak, host mungkin saya mau turun dulu. Ya terima kasih. Ya, gini. Teman-teman Bentar, Bang. juga. Oke. Iya. Mungkin closing statement aja, silakan. 2 menit. Oh dari saya, iya. Ya, silakan. Ya mungkin saya pikir baguslah kita sama anak bangsa bisa berdiskusi, saling memberikan pencerahan itu penting. Tapi rasa persatuan kita, kebersamaan kita harus tetap terjaga. Kalau teman-teman muslim kan selalu bilang agama yang rahmatil alamin, kami juga di Kristen itu mengutamakan cinta kasih sayang, saling mengasihi. Iya Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sekarang dan closing shalom. dari guru. Makasih ya Bang, udah hadir ya. Iya makasih Pak. Sekarang Guru Unda closing sebelum nanti ngobrol dialog santai aja. Silakan Oke. Bang Guru Unda. Baik, closing. rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya kita selaku manusia itu diberi akal oleh Tuhan ya. Tuhan yang menciptakan kita itu adalah satu. Dia yang menciptakan umat Islam, dia juga yang menciptakan umat Kristen. Hanya satu di antara dua agama ini yang kemudian salah sembah, menyembah kemudian tidak mungkin kemudian sembahan umat Islam dan Kristen itu adalah sama. Artinya ada salah satu dari agama ini yang kemudian keluar dari kaidah hamba dan memperhambakan diri kepada sembahan yang benar. Untuk itulah kemudian kalau hari ini kita berdialog dengan teman-teman kita Kristen, atau kita balik teman Kristen kemudian hari ini berdialog dengan umat Islam, tidak ada yang harus masuk Islam, tidak ada yang harus masuk Kristen, tetapi demi untuk kemudian mengademkan keberadaan agama yang majemuk di negara kita ini, ya supaya kita menghilangkan kekakuan antara Islam dan Kristen, hal-hal yang tabu di antara keduanya itu kemudian saling kenal satu sama lain, sehingga ini untuk meminimalisir adanya ketersinggungan antar dua agama besar di negara ini. Artinya bahwa tidak kenal maka tidak sayang, semakin kenal maka semakin sayang. Semakin tahu konsep dari agama kita Kristen, bukan semakin kita membenci mereka, begitu juga sebaliknya, tetapi kita saling mengasihi sebagai anak bangsa. Kemudian dialog tetap harus dibangun. Kita boleh panas dalam dialog, tetapi persaudaraan kita tetap harus terjaga, sehingga apa yang terjadi di dunia debat, marah-marahan kita sambil kita ada kalanya khilaf saling memaki, itu cukup di meja dialog saja. Di tempat lain ya itu hanya jadikan sebagai kenangan, dijadikan sebagai candaan saja. Habis kita dialog, kita bersaudara kembali. Saudariku Cynthia, mohon maaf ketika ada kata-kata atau kalimat yang menyakitkan. Begitu saudara Vel dan juga saudara-saudara Kristianku yang lain dan adik-adik dari Islam, terima kasih sudah memberikan materi yang bagus. Kemudian teman-teman di bawah, netizen di bawah, baik Islam maupun Kristen, ya tetap kita jaga persatuan negara kita ini, kita isi negara kita ini dengan hal-hal yang positif, termasuk berdialog seperti ini. Dialog Islam Kristen itu dibangun bukan untuk saling membenci satu sama lain, melainkan hanya untuk saling mempereratkan hubungan antar anak bangsa, di mana kita bersatu di bawah Panji Garuda Indonesia. Republik Indonesia adalah menjadi satu-satunya negara tempat tumpah darah, di mana kita harus menjadi anak bangsa
yang memberikan sisi positif yang kita bisa selama kita masih ada. Demikian dari saya mewakili teman-teman muslim mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman baik yang sebagai peserta, sebagai narasumber maupun yang ada di bawah di Komal bawah yang lagi typing maupun yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Terima kasih, tetap jaya Indonesia bersatu. Salam Tuhan, salam tauhid, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu yang siapa dulu yang baru masuk. Gurunda, jangan closing Gurunda. Iya Dek. Closing statement doang, kita dialog langsung dialog itu aja. Diumumkan dulu apa yang penting untuk kita bicara umumkan. Silakan. Ya siap. Tapi aku mau nanggapin dulu ini ya. Tadi kan ditantang gitu kan, apa namanya, sejarahnya banyak. Tadi kata si Cynthia luas gitu. Jadi jangan comot gitu kan. Iya, sejarah banyak luas. Cuma kan yang namanya asal mula itu pasti satu kan gitu. Asal mula itu pasti satu. Nah, siapakah yang asal mula menyebutkan Tritunggal? Kan gitu. Semua data Theophilus. Tapi mungkin kurang Kristen datanya. Ya udah aku bawain yang Kristen sekarang kalau nggak percaya. Ini kita lihat. Google yang kukasihi. Nah, ini. P2K Unkris. Nah, ini Unkris ya. Tuh. Waduh. Ada Malaysiaan. Nah, ini ya. P2 Unkris tuh. Universitas Kristen.ac.id. Di sini apa? Tertullianus. Siapa Tertullianus? Dia digelari dia digelari Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Dia memperkenalkan istilah Trinitas. Masa masih dibilang comot-comot data gitu kan? Udah Kristen banget loh ini. Kurang banyak. Oh ya udah kita bawain lagi. Sarapan pagi. .org, Berita Wahyu. Rumusan Trinitas pertama asli yang dikemukakan oleh Tertullianus yaitu una substantia tre personae, satu substansi hakikat tiga pribadi. Tuh, sarapan pagi juga. Masih kurang? Ya wes lagi. Nih, Perkantas Jatim. Apa itu Perkantas? Ini adalah sebuah yayasan Kristen. Apa dibilang di sini? Kata Trinitas sendiri tidak ditemukan di dalam Alebiblos. Pertama kali dicetuskan oleh Theophilus dari Antioquia pada abad kedua. Kemudian Tertullianus mempopulerkan istilah dalam bahasa Latin ini pada abad selanjutnya. Tuh, Tertullianus lagi-lagi nongol di sini. Ya enggak? Masih kurang? Oke, tambah lagi di sini. Haya, Waca, agapekasi.org. Ya, lihat itu. Umat dia. Nah, lihat sini. Apa ini? Diperkenalkan oleh Tertullian. Salah, ini dulu deh. Trinitas adalah kata Latin, berasal dari istilah Platonik, trias. Wah, istilahnya Platonik punya loh, dimodif-modif. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alebiblos. Diperkenalkannya oleh siapa? Oleh Tertullian. Tuh, Tertullian yang memperkenalkan. Kenapa masih dibilang cuplak-caplok? Ini websitenya Kristen semua loh. Nggak mungkin gue sempat bikin website beda-beda gitu, nggak mungkin loh. Nah, kita bacutin. Ini ada info menarik. Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik. Tuh, masih kurang lagi. Oke, sip. Banyak gua kasih nutrisi. Katolisitas.org. Hea, ayat, pocah. Ya, Katolik nih, Katolik ya, nih Tertullian, 160 240 AD. Tunggu. Ini nih,
Sebab secara prinsip gereja sendiri itulah adalah roh Allah sendiri yang di dalamnya adalah Trinitas. Siapa yang ngomong? Tertulian. Webnya dari Katolik. Kurang apa coba gua nih? Gua genapi semua pertanyaan lu. Ini penggenapan pertanyaan tuh di data gue yang ini. Itu sudah kawan ya. Itu sih. Jadi jangan bandel. Kalau Kores sedang melakukan pewartaan menggunakan data-data yang kukasihi di sini, ini jangan bantah, jangan bandel. Semakin dibantah semakin keluar data-datanya gitu loh. Kayak tawon ini data gue ini. Itu saja. Thank you. Sahabat-sahabat, mohon izin saya harus bergeser dulu soalnya ini ada telepon di sebelah. Alhamdulillah ada yang mau bersyahadat dan mereka maksa aku harus yang bimbing beliau. Boleh ya teman-teman pamit dulu ya.